perkenalkan nama saya Tarisa Bulaya Febianto. Saya salah satu mahasiswa UPRIDA jurusan manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan membantu menjelaskan mengenai service recovery paradox. Kira-kira apa sih service recovery paradox? But before that, let's take a look at this is. Oke, gimana? Lihat cuplikannya. Dua cuplikan yang mirip, tapi hasilnya beda kan? So, which one do you think will get more loyal consumer? The first one? The second one? Kalau kalian ada yang jawab scene yang pertama, kalian salah. Kenapa? Ini nih yang disebut sebagai fenomena service recovery paradox. By the way, buku yang saya pakai di sini sebagai acuan untuk memahami lebih dalam mengenai service recovery paradox adalah bukunya dari Joseph Wirtz, yang dimana bukunya berjudul Essential of Service Marketing edisi keempat. Oke, jadi di sini pertama-tama mungkin kita harus tahu dulu ya, kira-kira apa sih pengertian paradox? Paradox, a statement, situation, or ideas that seem self-contradictory or defies common sense, but upon closer examination reveals the deeper underlying truth or logic, prompting deeper thought. Maksudnya apa sih paradoks ini? Jadi paradoks ini adalah suatu kalimat ataupun situasi ataupun ide yang kira-kira terlihat atau terdengar cukup kontradiksi atau tidak mengarah kepada common sense atau logika. Tapi kalau misalnya dilihat lebih dalam, itu dia menjelaskan lebih dalam lagi mengenai adanya kebenaran ataupun logik yang memang membutuhkan deeper thoughts atau membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Lalu, apa hubungannya dengan fenomena yang tadi? Ya karena fenomena yang tadi umumnya mungkin kalau menurut orang berpikir secara common sense, berpikir kalau misalnya di scene yang pertama itu akan mendapatkan loyal customer dibandingkan scene yang kedua. Karena di scene yang pertama, scene tersebut memberikan penglihatan kalau misalnya suatu bisnis tidak melakukan kesalahan apa-apa, perfect service-nya. Kalau di sini yang kedua kan memperlihatkan kalau misalnya pelayanannya itu ada yang salah, atau pelayannya itu memberikan service yang kurang bagi konsumen atau customer, yang dimana membuat konsumen atau customer itu komplain terhadap pelayanan tersebut. Nah, tapi ternyata kalau misalnya suatu bisnis memberikan layanan yang buruk tetapi mampu untuk menanggapi komplainan dan menanggapinya dengan baik, atau yang bisa disebut sebagai service recovery secara baik, justru bisnis tersebut yang akan mendapatkan loyal customer lebih banyak lagi dibandingkan suatu bisnis yang tidak pernah melakukan kesalahan selama memberikan layanannya. Kok bisa? Nah, ini nih yang disebut service recovery paradox.
Apa sih emangnya service recovery paradox itu? Jadi, service recovery paradox is when a customer becomes more satisfied and loyal after after a company successfully fix a service failure than they would have been if no problem had happened at all. Jadi, kira-kira maksudnya apa? Di sini itu customer atau konsumen akan lebih puas ketika dia akan lebih puas dan juga loyal ketika suatu company atau suatu perusahaan berhasil memperbaiki layanannya yang mungkin sempat salah atau failure atau gagal pelayanannya yang kurang daripada suatu perusahaan atau bisnis yang dimana mereka tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Nah, menurut studi itu, kalau misalnya dilihat dari grafik di sini tuh ada grafik dimana kalau misalnya yang garis biru itu adalah customer without service failure. Di sini berarti misalnya bisnisnya itu tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Bisa dilihat di sini customer loyalty-nya itu cukup stabil naiknya. Naik stabil tapi pelan-pelan naiknya. Tapi kalau misalnya kita lihat yang garis hijau yang dimana ini sempat terjadinya ada service failure, tetapi perusahaan atau bisnis itu mampu untuk memberikan tanggapan yang baik, recovery yang baik, service recovery yang successful. Di sini bisa dilihat pertama mungkin stabil sama seperti yang biru, lalu tiba-tiba ketika ada service failure tiba-tiba konsumen loyalty-nya turun. Namun ketika sudah turun seperti itu tapi perusahaan mampu untuk atau bisnis mampu untuk memberikan service recovery, itu mulai naiknya cukup tinggi. Dilihat drastis banget nih naiknya. Jadi di sini tuh ini menurut banyak studi ya. Di sini tuh memang menunjukkan kalau misalnya kalau perusahaan mampu memberikan service recovery yang cukup baik dan mungkin sempurna bisa dibilang, yang membuat konsumennya lebih ternyata perusahaan ini atau bisnis ini peduli loh sama konsumen, karena Gua komplain tuh langsung ditangani, gua komplain tuh penanganannya langsung bagus. Nah, ini tuh yang bikin konsumen justru lebih loyal dibandingkan perusahaan yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Karena ya mungkin menurut konsumen perusahaan yang tidak melakukan kesalahan sama sekali ya udah monoton, biasa aja. Makanya kalau misalnya dilihat dari grafik ini, dia itu naiknya cukup stabil, pelan-pelan, enggak yang langsung naik drastis gitu, pasti pelan-pelan bertahap, cukup stabil di awal-awal sampai akhir pun stabil, naiknya pelan-pelan kayak gitu. Karena mungkin menurut konsumen itu ketika perusahaannya melakukan kesalahan tapi mampu ditangani secara baik, disitulah konsumen membuka matanya melihat kalau misalnya ternyata perusahaannya tuh nggak cuma cari cuan loh, ternyata perusahaannya itu nggak cuma cari untung, tapi perusahaannya itu mampu untuk berkomunikasi dengan konsumen secara lebih baik, terus mampu juga mengikuti apa yang kira-kira bermasalah, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh konsumen. Kira-kira kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, apa yang bisa mereka perbuat biar konsumen itu lebih puas dengan layanannya mereka. Makanya kenapa fenomena ini disebut sebagai service recovery paradox ya, karena itu kalau menurut pendengaran atau menurut penglihatan mungkin orang mengirakan harusnya scene yang pertama nih akan mendapat loyal customer karena mereka tidak melakukan kesalahan. Tapi nyatanya di dunia nyata itu justru yang melakukan kesalahan tapi mampu mengcounternya dengan service recovery yang cukup perfect ataupun successful. Di situ justrulah mereka yang lebih mendapatkan loyal konsumen. Oke, sekian gitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. See you next time di kesempatan selanjutnya. Bye bye.